Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Pak Faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmat, Pak Faizin, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, dalam praktek ini saya akan berperan sebagai pengamat dan nanti Pak Rahmat ya yang menjadi coach dan Pak Faizin sebagai coaching. Siap. Ya. Nanti kegiatan ini akan terbagi menjadi 3, yaitu pra pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di pra pelaksanaan ini saya akan menanyakan Pak Rahmat sebagai coach, kompetensi coaching apa yang nanti butuh saya amati, Pak Rahmat? Saya ingin mengembangkan itu yang bagian mendengarkan aktif, Pak. Oh ya, nanti berarti Pak Rahmat ingin diamati di kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Setelah itu nanti ada spesifikasinya. Spesifikasi dari mendengarkan aktifnya apa nanti, Pak Rahmat? Ya, bebas dari judgement aja. Bebas dari judgement. Kemudian indikator dari ketercapaiannya bebas dari judgement itu yang mana, Pak? Ya, kalau mendengarkan aktif dan bebas dari judgement tentunya indikatornya adalah tidak melabel. Maka itu yang ingin saya kembangkan. Oh ya, baik. Nah, nanti Pak Rahmat melaksanakan praktek coaching bersama Pak Faizin. Saya akan mengamati bagian mendengarkan aktif, indikatornya tidak melabel, spesifikasinya bebas dari judgement. Nanti setelah pelaksanaan percakapan coaching, nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang pasca dari coaching yang panjenengan laksanakan, Pak ya. Ya. Oke, silakan Pak, dimulai Pak. Selamat sore Pak Faizin. Sore Pak Assalamualaikum. Rahmat. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Cuacanya juga cerah, jadi secerah hati saya hari ini. Cerah. Tapi gini nih Pak Rahmat. Iya, gimana? Tapi saya itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Pak Rahmat ini Pak. Iya. Silakan disampaikan. Kaitannya pada kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan Pak Rahmat. Terutama pada kegiatan yang ingin saya kembangkan di sekolah terkait dengan kegiatan literasi membaca, Pak. Kegiatan literasi membaca. Iya, literasi membaca. Di mana di situ saya ingin anak itu memiliki aktivitas literasi membaca yang konsisten secara kontinu, Pak. Yang konsisten. Iya. Jadi itu yang diharapkan nanti anak itu mempunyai budaya literasi yang konsisten dan kontinu. Iya, Pak. Tentunya semua kelas ya. Semua kelas Pak kalau bisa. Paling tidak untuk sementara ini target saya dari kelas atas dulu, nanti melebar budaya dari kelas bawah juga. Iya. Itu sesuatu yang saya idam-idamkan Pak, Iya. dapat saya laksanakan literasi membaca yang konsisten dan berlangsung secara kontinu Pak. Kontinu dan tadi membudaya. Iya, sehingga nanti bisa membudaya itu Pak. Saya ingin sekali itu Iya, Pak. membudaya. Ngomong-ngomong ini Pak Faiz ya. Iya, budaya apa sih yang sudah ada di sekolah Anda saat ini? Yang ada di sekolah saya ketika anak sampai ke sekolah yang dibudayakan yaitu sampai bermain, jajan, nunggu waktu bel masuk, belajar. Setelah belajar selesai, anak itu berdoa pulang, seperti itu. Ya. Jadi di benak mereka itu aktivitas literasi membaca itu seperti tidak ada ketertarikan yang maksimal itu loh. Kecuali kalau diarahkan, diinstruksikan, dan itu harus secara terus menerus Pak. Jadi tidak otomatis mereka sudah diarahkan sekali kemudian menjalankan itu secara konsisten dan kontinu. Kita harus kembali lagi mengingatkan, kembali lagi mengserukan kepada mereka untuk melakukan. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan literasi membaca itu sepele tapi sepertinya kok susah ya Pak ya. Untuk bahan-bahan bacaan tidak ada masalah, tersedia Pak bahan-bahan Terus bacaan itu. tempat untuk nanti Untuk membaca kan Membaca. sebenarnya tidak jadi masalah Pak, karena kan di ruangan kan luas ya. Iya. Kelas masing-masing kan tiap anak sudah memiliki tempat duduk dan mejanya kan, jadi tidak ada masalah. Gitu ya. Oke. Untuk tujuan yang ingin Anda nanti capai, kira-kira saat ini apa yang sudah Anda lakukan?
Sudah berapa persen itu persentasenya? Ya kurang lebih sudah 50% lebih Pak. Jadi sekitar 60% berjalan. 50% lebih, 60%-nya berjalan. Karena saya sudah menata buku bacaan, kemudian selain menata buku bacaan, saya juga sudah menyediakan buku pintar literasi. Yang buku itu isinya di situ judul buku bacaan, kemudian halaman bacaan, kemudian kolom berikutnya hasil membaca. Di situ sudah saya print, saya buat buku, saya cetak, saya bagikan ke masing-masing anak, sehingga anak itu dengan harapan setelah diinstruksikan bahwa kalian harus membudayakan membaca, itu anak setiap membaca, setiap hari membaca sebelum pelajaran itu, saya harapannya itu mereka menulis di situ. Di judul bukunya apa, halaman berapa yang dibaca, hasil membacanya apa, itu ditulis di situ. Tapi banyak sekali dari 1 minggu, 2 minggu itu berjalan. Tapi setelah berjalan ke sini, ketika saya tanya kembali, coba lihat buku literasi membacanya setiap harinya saya cek, banyak sekali yang belum Pak. Oh begitu. Ngeceknya berapa hari sekali Pak? Setiap hari. Setiap hari. Jadi sebelum pelajaran buku literasi membacanya dilihat. Nah ini belum diisi hari ini, lupa Pak, seperti itu. Yang lainnya juga lupa Pak. Jadi lagi-lagi itu tidak berjalan secara otomatis konsisten dan kontinu, tapi kita harus selalu mengingatkan lagi, menyerukan lagi, walaupun padahal medianya sudah disediakan, bukunya sudah ditata. Jadi saya bebaskan anak memilih judul buku apa, memilih ya. Bebas, jadi sesukanya anak, karena Gitu. untuk merangsang namanya kesenangan anak membaca dulu. Jadi ketertarikannya pada bacaan apa. Kendala terbesarnya apa sih Pak? Kendala Untuk terbesar, membudayakan hal tersebut. kendala terbesar itu karena keinginan ya, keinginan atau rasa senangnya membaca dari anak itu sendiri yang belum berkembang secara menjadi kebutuhan. Keinginan. Iya, keinginannya belum berkembang Pak. Terus ada rencana apa sih untuk bisa mengembangkan keinginan tersebut itu menjadi sebuah realisasi dan bahkan nanti menjadikan sebuah budaya literasi? Apa rencananya? Nah, rencana saya melanjutkan yang sudah saya lakukan dengan melibatkan guru-guru lain dan juga orang tua. Jadi nanti buku literasi itu saya bagikan ke anak, juga dibawa pulang anak. Jadi anak tidak hanya membaca di sekolah saja. Boleh membaca sebelum belajar itu boleh di rumah. Misalkan anak sebelum berangkat sekolah membaca buku terkait pelajaran yang kemarin mereka simpulkan bersama gurunya. Di rumah mereka membaca, judul bukunya berarti nanti mereka tulis buku catatan. Nah, buku catatan sendiri. Halamannya berarti halaman tentang tanggal yang dicatat Kayak itu. semacam jurnal Pak ya? Nah ya, jadi anak itu mempelajari bukunya sendiri. Jadi tidak harus buku bacaan yang di sekolahan, karena mungkin selain minatnya yang belum muncul, kesenangan membaca belum muncul, kalau sudah sampai sekolah terkontaminasi teman yang lainnya yang jajan dan sebagainya, akhirnya semakin terkikis itu juga. Nah, jadi rencana saya seperti itu Pak, menerapkan membaca dengan memberikan buku literasi, tidak hanya membaca di buku bacaan di sekolah, tapi juga bisa membaca di rumah. Yang penting sebelum pelajaran itu. Begini, tadi kan target Anda itu kan 100%. Iya. Gimana kalau upaya-upaya rencana tersebut itu baru bisa mencapai nanti 80%? Apa upayanya? Tentunya saya melakukan kolaborasi. Tentunya dengan kolaborasi, karena motivasi itu ketika tidak bisa kita berikan secara pribadi, secara kelompok, ya, maka kolaborasi itu perlu kita kembangkan lagi. Tentunya dengan melibatkan orang tua, kemudian juga melibatkan guru-guru yang lainnya, untuk sama-sama memberikan motivasi agar anak itu memiliki rasa senang membaca itu semakin tumbuh dan akhirnya bisa menjadi kebudayaan yang bisa mereka
lakukan. Bapak izin kapan sih mau mulai melakukan rencananya? Itu sudah dilakukan Pak sebenarnya Pak, Sudah, tapi tadi sudah baru sampai 50% berjalan, 60% berjalan. Iya. Jadi masih perlu tindakan-tindakan berikutnya. Oke. Semoga berhasil, nanti Siap, Pak. semangat terus berinovasi menemukan metode-metode Siap. untuk membudayakan literasi. Ya, Terima kasih Bapak izin. Ya, sama-sama Pak Rohmat. Assalamualaikum. Atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rohmat dan Pak Faizin, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap percakapan yang dengan yang Pak Rohmat dan Pak Faizin lakukan. Sesuai dengan rencana tadi, saya ingin berbincang-bincang terhadap Pak Rohmat dan Pak Faizin. Pak Rohmat, hal baik apa yang tadi sudah dilakukan Pak Rohmat pada saat melakukan coaching? Ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentunya tadi saya lebih banyak mendengarkan itu daripada berbicara. Jadi biar si kuci yang menemukan gagasannya sendiri dari jawaban. Nanti kan Pak Rohmat ingin saya amati di bagian Mendengarkan. kompetensi mendengarkan aktif ya. Tadi sudah tampak ya Pak Rohmat ya. Insya Allah. Kemudian apa indikasi dari tercapainya pengembangan yang diinginkan Pak Rohmat tadi? Jadi saya tadi mengemukakan pernyataan dan pertanyaan yang bebas dari jasmu. Dan juga tadi tidak melabel, silakan jawaban dari si kuci saya dengarkan terus, saya kembangkan, saya tanya. Iya betul ya. Iya. Pak Rohmat, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, Pak Rohmat sudah melakukan proses mendengarkan aktif. Ini terlihat atau tampak dari kegiatan Pak Rohmat tadi mendengarkan Pak Faizin bercerita tentang rencananya Pak Faizin, bebas dari judgement dan tidak ada sama sekali melabel Pak Rohmat ya. Insya Allah. Berarti tadi Pak Rohmat sudah baik dalam melakukan kompetensi Pak Rohmat mendengarkan aktif. Terima kasih Pak atas Itu Pak ya. Ini saya sampaikan hanya berdasarkan apa yang saya rekam tadi Pak Rohmat. Selanjutnya dari percakapan yang tadi Pak Rohmat dan Pak Faizin lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Rohmat berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak? Saya itu kok merasa tertantang nanti untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Karena disitulah kunci daripada kita sebagai coach menemukan gagasan si kunci. Ya, betul Pak ya. Iya. Baik, mudah-mudahan nanti di kemudian hari nanti kita bisa praktek mengembangkan kompetensi Pak Rohmat tentang siap. kalau mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Rohmat ya. Baik, kira-kira tadi sudah berjalan dengan baik. Pak Rohmat selaku coach dan Pak Faizin selaku kunci sudah mendapatkan jawaban dari rencana Pak Faizin sendiri atas keresahan yang selama ini sedang dialami oleh Pak Faizin dalam rencananya, dalam rencana program yang dilakukan. Meskipun sudah berjalan 50%, namun Pak Faizin masih perlu melakukan bincang-bincang lah dengan Pak Rohmat agar bagaimana rencananya itu dapat berhasil tercapai sampai 100%. Dari perbincangan tadi sudah ditemukan sendiri oleh Pak Faizin sendiri atas bintang-bintangnya bersama Pak Rohmat. Alhamdulillah Pak Faizin sudah merasa mungkin sudah lega ya Pak Faizin. Lega sekali Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti program yang sudah dilakukan oleh Pak Faizin sudah berjalan 50%, dapat berjalan 100% dan berhasil sampai hasilnya seperti yang diinginkan oleh Pak Faizin. Demikian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, perlakuan saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebagainya. Pak Rohmat, Pak Faizin. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum Mas Albert, Mas Faizi. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga ini dengan awalnya bulan puasa besok kita bisa fit ya. Amin. Amin. Jadi begini ya, Mas Faizin, Mas Albert, kita akan beraktivitas pada kesempatan hari ini, di mana nanti dengan itu akan praktek coaching, di mana nanti Pak Faizin itu sebagai coach dan Pak Albert sebagai coaching ya, dan saya sendiri nanti mengamati, terutama nanti adalah yang saya amati adalah coach ya, seperti itu. Apa yang diamati? Tentunya saya ingin sampaikan kepada coach Pak Faizin bahwa seorang coach itu nanti jenengan itu ada indikator-indikatornya yang ingin dicapai. Ada misalkan mendengarkan aktif, ada misalkan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada memberdayakan coach atau kehadiran penuh gitu. Dimana untuk yang mendengarkan aktif nanti contohnya seperti bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, lalu dapat menangkap emosi dari coach, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, contohnya nanti mengajukan pernyataan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan, lalu memberdayakan coach itu membantu membuat rencana aksi. Begitu Pak Faizin ya, bisa dipahami ya? Baiklah, jadi itu nanti yang akan saya amati dan yang akan saya nilai berdasarkan rubrik dari coach seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya ingin saya tanyakan, kompetensi apa sih yang ingin Anda kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi tentang kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh. Present dalam melakukan coaching selaku coach itu. Oh iya. Jadi kehadiran penuh ya. Lalu kompetensi mana yang spesifik ingin diamati saya? Yang ingin diamati oleh Pak Rohmat nanti, karena saya ingin mengembangkan tentang hal itu, yaitu pada bagian spesifik terkait dengan kesadaran penuh ya, dalam pengertian sabar dan fokus, serta ingin tahu banyak dari coach, Pak. Fokus, sabar, ingin tahu banyak dari coach. Iya. Kompetensi yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti seperti apa? Nanti saya bisa mengetahui dari coach lebih banyak dari hal-hal apa yang direncanakan, yang ingin dicapai, yang menjadi persoalan, kemudian solusi yang akhirnya coach temukan, itu merupakan indikasi ketercapaiannya. Itu saya dapat mengetahui hal-hal itu dari rencananya itu. Iya. Baiklah, tadi sudah disampaikan jawabannya, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa saya harap nanti Anda itu melakukan praktek sebagai coach itu memperhatikan rubrik yang tadi saya saya sampaikan, sehingga nanti tujuan daripada praktek coaching itu bisa tercapai dengan optimal ya. Siap. Begitu ya. Oke, baiklah, silahkan langsung saja persiapkan untuk Pak Faizin sebagai coach dan untuk Mas Albert sebagai coach. Silahkan ya. Assalamualaikum Albert. Waalaikumsalam Pak Faizin. Alhamdulillah sehat Pak Albert ya. Alhamdulillah Pak Faizin. Gimana kabarnya nih Pak Albert? Ya, alhamdulillah sehat, senang seharian bekerja, beraktivitas. Ini akhirnya dapat bertemu dengan Pak Faizin. Iya. Alhamdulillah luar biasa, kesempatan yang langka juga karena kita sama-sama sibuk ya Pak Faizin. Iya. Kira-kira apa ini yang bisa kita bincangkan pada hari ini Pak Albert? Apakah ada sesuatu yang akan Pak Albert bincangkan hari ini, atau topik apa yang ingin Pak Albert sampaikan? Iya nih Pak Faizin, saya kesini memang punya maksud. Saya ini punya angan-angan, saya punya rencana, cita-cita ya Pak Faizin ya. Saya ingin mendirikan sebuah bimbel begitu. Bimbel ya Pak Albert ya. Berarti intinya Pak Albert ingin meluangkan waktu membuka bimbel. Kira-kira target yang ingin Pak Albert bimbel itu dari jenjang apa itu Pak? Iya. Sebelum saya punya ide ini, kan tetangga-tetangga saya tuh
minta bahwa saya untuk dibimbing belajarnya. Semakin lama kok permintaan semakin banyak Pak Polisi. Awalnya itu bermula dari anak SMP, tetangga yang anaknya SMP itu mau mengikuti ujian, minta dibimbel. Nah, saya lakukan itu, kemudian kok yang lain dengar semakin lama semakin banyak permintaan. Padahal kan sementara itu kesibukan saya kan juga padat juga. Nah, oleh karena itulah, karena kesibukan saya yang padat, saya ingin mendirikan bimbel. Jadi saya rencananya ingin merekrut teman-teman yang saat ini masih ada waktu untuk mengajar di bimbingan ini, agar membantu saya di sini. Rencananya ya dari SD Pak, karena saya mengajar SD, SMP, kalau ada yang mungkin bisa berkembang menuju sampai SMK. Berarti bimbel yang ingin Pak Albert fasilitaskan untuk anak-anak belajar ya, untuk itu berarti targetnya yang diutamakan dari tingkatan SD ya, sesuai tugas Pak Albert sebagai guru SD ya. Iya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu apabila ada minat-minat lain dari jenjang-jenjang sekolah atau pelajar yang lebih tinggi, Pak Albert bisa menanggapi dengan terbuka ya. Iya, nanti kan saya akan carikan dulu gurunya, begitu teman-teman yang khusus membidangi di bidang apa untuk anak-anak SMP dan SMA. Nanti kalau ada yang usia barulah nanti akan kami komunikasikan biar bisa berjalan. Berarti nanti perkembangannya itu tidak hanya Pak Albert melakukan bimbel itu secara ditangani pribadi ya Pak ya? Iya Pak. Tapi Pak Albert nanti akan melibatkan orang lain yang tentunya lebih membidangi pada bagian-bagian pemahaman atau materi yang dibutuhkan oleh peserta bimbel itu ya. Iya, kira-kira cara untuk Pak Albert bekerja sama dengan teman itu bagaimana Pak caranya Pak? Ya, ini kan masih rencana Pak Izin ya. Jadi saya belum melakukan. Namun rencananya nanti kan saya akan menghubungi satu demi satu teman-teman yang masih muda, mungkin yang baru lulusan fresh graduate, lulusan misalnya kalau SD kan berarti PGSD, saya akan mencoba menghubungi mereka sambil belajar, merekrut bagaimana membantu saya melaksanakan bimbel ini, menjalankan bimbel ini. Nah, yang dikuasai apa begitu. Nanti kan dari situ saya bisa memetakan nanti ini kompetensi yang paling menonjol di bidang apa, nanti akan saya fokuskan kepada beliau begitu. Jadi artinya nanti Pak Albert akan menjajaki kapasitas kompetensi teman-teman Pak Albert yang spesifik sesuai dengan peserta-peserta yang berminat pada layanan bimbel Pak Albert itu ya. Betul, begitu Pak Messi, rencananya seperti itu. Jadi kan kalau spesifik, misalnya yang guru yang ahli di bidang matematika, nah mengajar di bimbel yang khusus anak yang mau belajar matematika, nanti kan sesuai dengan minat masing-masing dan kemampuan kompetensi masing-masing, ini akan mudah-mudahan menjadi lebih baik hasilnya begitu Pak Faisi. Nah, lalu bagaimana Pak Albert mengatur waktu realisasi pelaksanaan bimbel itu sendiri ketika Pak Albert ingin melaksanakan bimbel misalkan pada waktu yang Pak Albert senggang, misalnya di rumah Pak Albert, sedangkan teman Pak Albert waktunya senggangnya misalnya malam, atau itu gimana mengkomunikasikannya itu Pak Albert nanti rencananya? Ya rencananya saya akan bertanya ke semua guru, semua teman-teman itu mereka senggangnya bisanya mengajar bimbel jam berapa. Nah setelah itu sudah punya datanya lengkap, nanti saya akan buat jadwalnya, jadwal bimbel misalnya kelas 1 untuk membaca jam segini, kemudian sebenarnya kelas tinggi matematika, guru matematikanya misalnya jam 7 malam, jam 4 sore begitu. Jadi nanti akan tersusun jadwal yang secara lengkap sesuai dengan minat mereka gitu, dan sesuai dengan kesiapan pengajarnya gitu, Pak.
Lalu bagaimana Pak Albert, misalkan teman Pak Albert waktu luangnya sore, sedangkan waktu sore dia spesifikasinya pada bidang matematika, sedangkan peserta bimbelnya dari kebanyakan anak-anak SMK yang kebetulan pada sore hari itu belum pulang, bisanya pulangnya malam. Nah, itu bagaimana Pak Albert mensikapinya kalau itu mengatasinya? Kalau mengatasi seperti itu ya terpaksa nanti kami yang mencari teman yang lain. Ada yang punya waktu jam malam misalnya ya. Kalau sore kan memang anak-anak SMK belum pulang. Saya juga akan mencari teman-teman yang spesifikasi bidang SMA begitu, yang senggangnya itu malam. Jadi yang untuk sore khusus yang sore saja. Untuk yang senggangnya malam ya nanti yang mengatasi yang murid-murid yang malam gitu. Jadi semua bisa tercover tanpa ada masalah yang berarti gitu. Itu ya Pak Albert ya. Kemudian untuk cara merekrut anak-anak itu nanti Pak Albert rencananya melalui media apa Pak untuk menginformasikannya kepada anak-anak yang berminat menjadi peserta bimbel Albert itu. Nanti Pak Albert menginformasikannya melalui media apa itu rencananya? Ya sekarang kan zamannya serba mudah Pak Faizin ya. Di samping lewat pamflet misalnya selebaran, menggunakan akun Instagram, WhatsApp dan TikTok, banyak sekali media sosial yang bisa digunakan untuk sarana untuk memperkenalkan itu, mengiklankan bimbel saya. Namun di luar dari itu tetangga-tetangga saya pun sudah banyak yang menunggu Pak Faizin, menunggu kabar kapan akan mulai begitu. Sementara saya belum melangkah ini sampai saat ini masih baru rencana. Karena ini dasarnya itu kan dasar kebutuhan. Dan saya membuat itu berdasarkan kebutuhan ya, mudah-mudahan dapat membantu kebutuhan mereka. Artinya berarti Pak Albert itu sebenarnya sudah memiliki peta kebutuhan-kebutuhan dari peserta bimbelnya ya. Iya, ya. Karena berdasarkan ide itu muncul dari kebutuhan yang diterima oleh Pak Albert ya. Kira-kira Pak Albert itu rencananya itu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan orang-orang sekitar Pak Albert agar kegiatan itu bisa segera dilakukan Pak Albert. Cara mengkomunikasikannya supaya rencana Pak Albert itu bisa segera terlaksana, itu cara mengkomunikasikannya bagaimana itu Pak? Ya, nanti kalau sudah semuanya siap, baru saya akan sebarkan ke tetangga-tetangga dulu yang memang sudah menunggu begitu ya. Kalau tetangga-tetangga dekat ya saya cukup datang atau saya WA saja begitu. Nanti tanggal segini mulai bisa registrasi, mau daftarnya yang mana nanti kan seperti itu Pak Faizin. Karena ini dekat-dekat dulu. Untuk ke depan kan mungkin bisa dilanjutkan ke media sosial biar semakin kemajuannya semakin meningkat. Iya betul Pak Albert. Jadi ketika Pak Albert merencanakan sesuatu, mengkomunikasikan atau menanyakan ke teman-teman Pak Albert yang memiliki kompetensi pada bidang bimbel tertentu, itu belum tentu nanti teman yang berkompetensi itu juga difungsikan dalam bimbelnya ya Pak, karena sesuai dengan minat belajar anak yang di bimbel itu apa itu ya. Iya betul. Intinya sudah ada perjanjian dulu. Kalau sudah peminatnya ada banyak itu baru nanti kita mulai. Berarti hal itu dapat Pak Albert katakan terlaksana ketika Pak Albert sudah melakukan apa itu Pak? Ya jelas kalau sudah program sudah berjalan, sudah kegiatan belajar sudah berjalan ya itu ya sudah berjalan, sudah terlaksana. Gitu ya, indikatornya seperti itu sudah. Ya gitu aja Pak Albert ya. Selamat melaksanakan rencana yang sudah disusun. Semoga bisa berjalan dan bisa memfasilitasi generasi-generasi Indonesia melakukan pendidikan tidak hanya di sekolah itu Pak Albert ya, dan semoga itu juga diniati sebagai ibadah Pak Albert ya, sehingga tidak hanya materi uang tapi bekal di akhirat pun bisa Pak Albert kantongi. Amin. Nah, itu saja ya Pak Albert ya. Ya terima kasih atas kesediaan Pak Faizin meluangkan waktu ngobrol bersama saya. Terima kasih atas pemantik-pemantiknya sehingga saya dapat berpikir bagaimana
menjalankan ini di kemudian hari. Terima kasih Pak Faizin. Ya, sama-sama Pak Albert. Selamat beraktivitas. Ya, Kita terima bisa kasih. diskusi lagi pada kegiatan berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, terima kasih sudah melakukan praktek coaching. Ya, selanjutnya saya ingin ke coach Mas Faizin. Ya, Pak Albert. Jadi tadi itu apa sih yang sudah Anda lakukan dalam rangka untuk mencapai mencapai indikator atau capaian pengembangan yang tadi ingin dikembangkan? Yang sudah Ya. dilakukan apa? Nah, untuk mencapai kehadiran penuh tadi itu saya berusaha fokus pada persoalan-persoalan yang didiskusikan bersama dengan coaching. Nah, dari situ saya seperti spesifikasinya tadi ingin sabar ya, dan berusaha ingin tahu lebih banyak dari coaching itu, dimana tadi coaching menyampaikan ingin membuat rencana bimbel, dan di situ saya tentunya mendalami rencana-rencana, tindakan dan strategi yang direncanakan oleh coach itu. Iya, tadi juga sempat saya dengarkan memang menyiratkan ke situ Iya. pernyataan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan ini hasil pengamatan saya. Jadi sesuai dengan kompetensi inti yang ingin dikembangkan Pak Faizin tadi, yaitu ingin berkehadiran penuh, di mana jenengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci. Yang saya amati itu jenengan sudah memenuhi indikator sih. Jadi jenengan sudah berusaha untuk terbuka, untuk sabar, kemudian mengajukan pertanyaan lain yang berasal dari Kuci. Jadi fokus, tidak terpancing, fokus kepada si Kuci. Sehingga apa? Sehingga menemukan apa yang diharapkan, yaitu gagasan dari si Kuci. Ya, tadi juga contohnya jenengan tanpa disadari itu sudah memberikan pertanyaan terbuka yang menurut saya bagus. Tadi solusi gimana kalau nih nanti guru atau temannya itu ternyata belum pada pulang, terus antisipasinya gimana. Jadi ada stimulus-stimulus yang ke arah situ gitu ya. Sudah memenuhi alur juga untuk percakapan coachingnya, yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, tadi sudah ditanyakan kepada si Kuci Mas Albert. Ya, baiklah, untuk selanjutnya nih ya Mas Faizin, apa sih kedepannya yang kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Tentunya yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya sebagai coach dalam kegiatan coaching, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menentukan kata-kata untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Iya, itu yang paling ingin saya kuncinya ya. Iya. Jadi pertanyaan berbobot itu benar-benar sesuatu yang tidak mudah kita tuangkan, walaupun kadang di unek-unek sudah ada, tapi menyusun kata sehingga menjadi kalimat pertanyaan yang berbobot itu tidak Iya, mudah. apalagi untuk menstimulus. Iya, itu. Iya. Iya, luar biasa sekali. Ya, untuk rencana nanti ke depan yang dikembangkan itu pertanyaan yang berbobot. Baiklah, saya kira aktivitas kita selesai nih ya, sesinya kita udah habis. Kita sambung lain waktu sambil ngopi ya. Terima kasih Mas Faizin. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Mas atas Albert. pengamatannya. Sukses, good luck untuk kita semua. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Rohmat dan Pak Albert, hari ini kita akan melakukan tugas observasi dari kegiatan coaching, di mana hari ini saya melaksanakan tugas sebagai pengamat, kemudian Pak Albert melakukan peran sebagai coach, dan Pak Rohmat sebagai coach pada praktek coaching yang akan saya observasi. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa proses itu adalah proses pra-supervisi, kemudian observasi yang saya lakukan, kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan pasca percakapan. Yang pertama pada saat pra supervisi, yaitu saya perlu menyampaikan bahwa saya perlu bertanya kepada Pak Albert, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Albert kembangkan. Saya ingin mengembangkan kompetensi kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Nanti untuk selanjutnya juga tentang itu, Pak ya. Jadi Pak Albert yang ingin diamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Kira-kira Pak Albert bagian spesifik mana yang ingin diamati dari Pak Albert terkait dengan tadi kompetensi pertanyaan berbobot? Ya, saya nanti akan diamati yang spesifik bagian mengajukan pertanyaan agar coach memunculkan ide yang baru, ide tentang gagasan yang baru. Oke, berarti nanti saya akan fokus pada pengamatan terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang spesifik pada pertanyaan-pertanyaan Pak Albert yang mampu memunculkan ide-ide dari coach ya Pak ya. Ya, betul. Ya, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Ya, nanti munculnya ide dari coach itu adalah indikatornya, Pak. Oh ya, berarti nanti indikator ketercapaiannya munculnya ide dari coach yang dipaparkan oleh coach dalam diskusi coaching nanti ya. Ya, nanti itu. Oke, kita sekarang lakukan kegiatan coaching dengan saya selaku pengamat. Bisa dimulai Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Gimana Pak. kabarnya? Waduh, ini lumayan sakit ini. Oh, sakit. Mudah-mudahan Pak Rahmat cepat sembuh ya Pak ya. Amin Pak Albert. Gimana ini dari perjalanan dari rumah sampai ke sini jauh-jauh. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya sampai ke sini. Ini sebuah tujuan. Oh iya, baik. Ada apa ini Pak Rahmat? Iya, jadi gini Pak Albert. Saya itu kan paling suka kalau pendidikan karakter pada anak itu meningkat. Nah, Ya. momen bulan suci Ramadan ini akan saya gunakan rencananya itu untuk nanti mengembangkan karakter. Oh, jadi begitu. Iya. Pak Rahmat mau membahas tentang rencana Pak Iya, Rahmat ya, tentang rencana. mengembangkan karakter anak. murid-muridnya Pak Rahmat. Bisa diceritakan bagaimana ininya apa ya? Idenya Pak Rahmat yang tentang pengembangan karakternya itu awal mulanya bagaimana Pak Rahmat? Jadi kalau menurut yang ada di pikiran saya itu, saya kok membayangkan ya, nanti itu saya akan melakukan pembiasaan seperti yang tidak di luar bulan suci Ramadan. Oh, gitu. Pembiasaan religi lah, contohnya kayak semacam sholat duha berjamaah, terus nanti ada tausiah, terus nanti sholat duhur berjamaah, itu kira-kira. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira Pak Rahmat akan melibatkan siapa saja dalam kegiatan itu Pak Rahmat? Ya. Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri Pak ya, karena itu adalah sebuah kegiatan yang bersifat kolaboratif. Maka dalam hal ini yang pertama saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu saya koordinasi dengan guru-guru kelas untuk supaya mengkondisikan murid-muridnya. Lalu saya juga akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para orang tua Pak, nanti di grup WhatsApp. Oh, itu ya Pak. Ya. Nah, sampai sejauh ini tahapan Pak Rahmat sudah melangkah sampai tahap mana kira-kira menurut Pak Rahmat? Kalau saat ini rencana yang saya gunakan itu kok baru 40% Pak. Padahal saya menginginkannya itu 100%. Ya, berarti saat ini Pak Rahmat sudah mulai menjalankannya, Sudah mulai menjalankan program merancang itu. alat kerjanya. Oh iya, baru 40%. 40%. Nah, kira-kira biar sampai 100% supaya ada rencana Pak Rahmat berjalan, apa kira-kira yang dapat Pak Rahmat siapkan, apa saja materi yang dibutuhkan itu Pak Rahmat? Itu tadi saya akan melakukan upaya kolaborasi yang sangat efektif dengan semua pihak, guru, orang tua, kepala sekolah,
dan lain sebagainya, karena itu menyangkut ada penyediaan sarana prasarana, kemudian komunikasi. Maka untuk mencapai nanti ke 100% insya Allah bisa. Itu, Pak. Pak Rohmat sudah pernah mendiskusikan hal ini kepada teman-teman guru atau kepala sekolah, sudah mulai ngobrol satu-satu begitu apa? Sudah, ngobrol santai Sambil ngopi, ya. Pak. Oh, begitu ya. Nah, memang berarti perjalanannya rencana Pak Rohmat memang sudah berjalan sebagian persen, 40%. 40%. Tinggal dilanjutkan lagi ya Pak Rohmat ya. Iya, Pak. Sampai sejauh ini Pak Rohmat, panjenengan Pak Rohmat ini menemui kendala apa tidak sampai sejauh ini? Kendala pastilah ada. Untuk yang awal-awal ini, kendala yang saya temui itu nampaknya adalah pada kesiapan anak. Jadi kesiapan belajar anak, proses adaptasi. Kalau dulu yang anak tidak terbiasa untuk sholat duha, sholat berjamaah, maka akan saya bikin ke situ. Itu adalah suatu proses adaptasi yang tidak mudah. Nah, itu nanti akan saya terus lakukan upaya kolaborasi. Oh iya, upaya yang untuk meningkatkan kesiapan anak ya. Kesiapan anak. Kira-kira rencananya apa Pak untuk upaya tersebut Pak? Upaya tersebut adalah satu, saya akan berikan nasihat-nasihat yang intens kepada murid-murid. Jadi setiap saya masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, di situ akan saya selipkan nasihat bahwa yang namanya sholat duha itu bagus sekali manfaatnya. Sholat berjamaah pahalanya 27, bagus sekali. Nah, sehingga dengan situ nanti muncul mindfulness, gitu. Kesadaran dari dalam diri mereka. Ya. Oh, dengan demikian berarti kesimpulannya ini Pak Rohmat sudah mulai menjalankan sebagian rencananya, sudah berkonsultasi kepada kepala sekolah, Alhamdulillah. Dan sedikit kendala terhadap penyesuaian adaptasi anak-anaknya untuk adaptasinya. Adaptasi. Dan Pak Rohmat sudah mempunyai rencana untuk mengantisipasi kendalanya tersebut ya Pak Rohmat ya. Kira-kira kapan akan mulai ini Pak Rohmat? Saya harus cepatnya Pak, karena ini nanti insya Allah Rukyatul Hilal nanti besok mungkin sudah mulai bulan puasa. Saya sudah nyusun jurnal, saya sudah nyusun buku kegiatan bulan Ramadan, dan akan langsung saya eksekusi biar nanti realisasi. Begitu ya Pak Rohmat. Iya. Kiranya seperti itu sudah full itu Pak Rohmat ya. Mudah-mudahan Pak Albert minta dukungannya. Baik. Ya. Saya akan dukung Pak Rohmat, ini program Alhamdulillah. yang baik untuk ke depan untuk anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti Pak Rohmat dapat menjalankannya dengan lancar, sukses, Amin, 100% amin. dapat berjalan Pak Rohmat ya. Ya. Nah, kiranya itu ya Pak Rohmat ya yang kita dapat bicarakan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas keterbukaan Pak Rohmat untuk bercerita tentang rencana Pak Rohmat. Mudah-mudahan dapat berjalan. Siap-siap Pak. Terima kasih sama-sama. Ya, kira-kira nanti kita bisa ketemu kapan lagi ya untuk membicarakan Saya inginnya jalan ini. sambil ngopi tapi malam maksudnya kan. Ya, malam, ya. Kalau siang puasa. Oh, iya. Sambil ngopi nanti ketemu ide lagi Pak. Iya. Sudah Jalan siap. begitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Oke, Rohmat Pak waktunya. Albert. Mudah-mudahan sukses. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Albert. Ya, Pak Jadi Albert. setelah Pak Albert melakukan coaching terhadap Pak Rohmat selaku coach sesuai dengan keinginan Pak Albert untuk diamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang spesifik pada pertanyaan yang mampu memunculkan ide dari coach. Kemudian dengan ketercapaian munculnya ide dari coach yang dipaparkan dalam diskusi. Setelah dilakukan observasi, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Albert selama coaching itu, yang Pak Albert ingat itu, apakah sudah memunculkan ide-ide itu apa belum kira-kira? Ya, alhamdulillah tadi meskipun saya bertanya sedikit-sedikit, namun alhamdulillah dengan sedikit pertanyaan itu coach dalam hal ini Pak Rohmat mampu muncul ide-ide gagasan baru mengenai masalah yang dialaminya,
rencana terdapat kendalanya adalah peserta didiknya mungkin masih kurang kesiapan. Nah, nanti Pak Rahmat memunculkan ide baru untuk menangani kesiapan peserta didik tersebut. Jadi Pak Albert ya, tadi hasil dari observasi atau pengamatan saya, tadi saya mengamati pada kompetensi pertanyaan berbobot Pak Albert yang spesifik pada pertanyaan yang memunculkan ide. Itu tadi saya jarang menemukan hal itu Pak Albert. Karena yang saya temukan itu justru pertanyaan-pertanyaan yang hanya menanyakan rencana-rencana secara klasikal yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat. Jadi Pak Albert bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, Pak Rahmat tadi menjawab kegiatan pesantren Pilar. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat nanti teman-teman, kepala sekolah, kemudian orang tua dan anak. Kemudian sampai tahap apa Pak Rahmat sudah melakukan? Baru 40%, tadi Pak Rahmat menjawab seperti itu. Kemudian Pak Albert bertanya lagi bagaimana cara mencapai 100%. Nah, Pak Albert itu sebenarnya pertanyaan yang berbobot, yang mampu memunculkan ide dari Koci ya. Di situ bagaimana Koci dapat mewujudkan targetnya sampai 100% melalui strategi-strategi yang ada pada dirinya sebagai kompetensi yang dimiliki. Tuh ya, tadi sudah muncul ya Pak Albert ya. Satu. Kemudian Pak Albert tadi bertanya kendala apa yang dihadapi. Nah, itu berarti juga memunculkan suatu ide-ide dari Koci juga. Untuk apa? Untuk menentukan strategi apa yang nanti bisa untuk mengatasi ketika ada persoalan-persoalan yang di luar dugaan. Nah, kemudian tadi Pak Albert juga bertanya kapan hal itu program itu akan dimulai ya. Itu pertanyaan yang bisa mengingatkan kembali agar Koci dapat mengingat rencananya yang akan dilakukan itu. Kemudian Pak Albert juga tadi memberikan aplaus kepada Koci berupa itu program yang baik. Jadi intinya Pak Albert tadi pertanyaannya bisa menghadirkan pertanyaan berbobot Pak dari 3 poin tadi, yaitu yang pertama tahap 40% itu bagaimana cara mencapainya pada tahap sampai 100%. Nah, di situ Pak Albert pertanyaannya berbobot sehingga mampu memunculkan ide dari Koci bagaimana cara Koci memunculkan idenya untuk mencapai targetnya itu supaya sampai 100%. Artinya Pak Albert sudah mampu mengeluarkan pertanyaan berbobot sesuai dengan spesifikasi yang Pak Albert harapkan tadi. Kemudian gini Pak Albert, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Albert? Ke depan saya ingin mengembangkan untuk mendengarkan aktif ini Pak Izin, karena di kadangkala pada saat Koci berbicara mengenai masalah atau idenya kadang-kadang saya terbawa suasana begitu. Jadi iya. harus benar-benar saya tahan biar tidak memberikan judgement begitu Ya, Pak. Berarti untuk ke depan kita bisa melakukan kegiatan pengamatan lagi pada kompetensi lain, yaitu pada kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Ya. Oke, gitu Pak Albert ya. Ya. Terima kasih. Terima Itu kasih semuanya. hasil observasi yang dapat saya lakukan untuk kemajuan kemampuan coaching yang dimiliki oleh Pak Albert selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.